Selamat malam teman-teman, kita ketemu lagi di video kali ini di chapter 18 mengenai spoilage, rework, and scrap. Seperti teman-teman tahu, saya menerangkan spoilage, rework, and scrap juga, tapi untuk yang job costing. Pada video kali ini kita akan ngebahas spoilage tapi yang berhubungan dengan proses costing. Ya. Jadi untuk reminder lagi bahwa di dalam proses manufaktur itu kita ada yang namanya, selain mengenal ada produk jadi dan produk setengah jadi atau finished good dan WIP, kita juga mengenal ada yang namanya spoilage, produk rusak, rework, produk dengan pengerjaan kembali atau produk cacat yang dikerjakan kembali, kemudian scrap atau produk sisa. Kemudian ini ada juga, kemarin juga sudah saya terangkan saat job costing. Untuk yang produk rusak itu kita mengenal ada dua jenis ya, dua tipe, yaitu yang normal spoilage dan yang abnormal spoilage. Nah, untuk normal spoilage itu perlu diingat bahwa produk rusak ini sifatnya adalah normal dalam proses produksi. Oleh sebab itu, cost-nya untuk produk rusak ini dia dimasukkan ke dalam cost produk yang sempurna, ya, finish good yang sempurna. Jadi dimasukkan ke situ, ditempelkan, atau bahasanya dibebankan, dimasukkan gitu. Dimasukkan cost-nya ke dalam finish good yang good unit. Ya. Sedangkan untuk abnormal spoilage itu dia cost-nya itu dicatat sebagai ke dalam akun loss from abnormal spoilage. Rugi atas produk rusak abnormal. Jadi akun ini, cost ini nanti akan masuk ke dalam income statement. Nah, kalau finish good kan masuknya ke laporan posisi keuangan ya, bagian aset lancar yang inventory. Oke. Nah, kita di proses costing juga ada mengenal dua macam metode ya kemarin, weighted average dan FIFO. Basically kalau kemarin teman-teman konsep dasarnya sudah kepegang, sudah paham, saya rasa saat ada tambahan spoilage nggak akan kesulitan, karena intinya spoilage itu adalah produk rusak yang dia itu untuk karena dideteksi pada akhir completion, pada akhir selesai produksi, maka dia itu posisinya sebagai finish good. Jadi nanti dalam alur weighted average ataupun FIFO akan apa ya bahasanya tuh, posisinya atau diakuinya itu setara gitu dengan finish good. Logikanya sama, cuma tinggal tambahin saja. Seperti minggu kemarin kita belajar ada cost transfer in ya. Nah, transfer in dengan berbagai macam definisi intinya sama satu. Samakan saja dia posisinya dengan production cost yang lain kan. Nah, gitu. Sebenarnya sama aja, gampang. Ini soal untuk proses costing yang spoilage. Ini ada example Ansio Company. Jadi ini tabel ini ada data mengenai cost dan unitnya ya pada bulan Juli. Kemudian di sini ada tertulis, ada sentilan tambahan ya, bahwa 10% dari spoilage itu sifatnya dia normal. Nah, 10% normal ini adalah 10% dari yang good unit. Jadi spoilage-nya totalnya kita bisa lihat di sini ya. Untuk WIP awal 1.500, kemudian di dalam proses produksi ditambahkan 8.500. Total dia 10.000 ya. 10.000 unit. 10.000 unit ini berubah menjadi produk sempurna, good unitnya 7.000, WIP endingnya 2.000. Logikanya kalau ditanya berapa total spoilage-nya atau yang rusak, tinggal dikurangin saja. 10.000 dikurangin 7.000 dikurangin 2.000.
berarti 1000 kan total spoilage-nya. Nah, ini total spoilage 10.000. Buku kalian ini pakai rumus ya, teori. Silahkan kalau yang nggak kuat melogika, silahkan pakai rumus ini. Kalau yang otak logikanya kuat, pakai yang tadi saya terangkan, kayaknya lebih gampang ya, nggak usah ngafalin, pakai logika saja. Nah, kita kembali ke soal. Di sini ada spoilage-nya tadi 1000. Nah, yang sifatnya normal spoilage itu kita bisa hitung ya. Normal spoilage-nya tadi kan 10% dari produk sempurna. 10% dikalikan dengan produk sempurna 7.000. Berarti 700 unit merupakan normal spoilage. Didapat dari tadi ya. 10% dari good unit 7.000 berarti 700 itu merupakan normal spoilage. Kalau ditanya berapa abnormalnya, berarti tinggal 1000 dikurangin 700 ya kan. Yang 1000 unit tadi ini kan total ya, total spoilage, total produk rusaknya. Yang abnormal berapa, yang normal berapa, gitu kan. Anda disuruh mencari yang normal 700, abnormalnya berarti sisanya 300 unit. Kita masuk ke yang metode pertama ya, weighted average. Seperti biasa, kita kalau proses costing yang pertama kali langkah pertama adalah mencari unit. Itu masih sama, konsepnya sama persis kayak yang minggu kemarin. Jadi unit dulu dicari ekuivalennya. Nah, bedanya di sini cuma diselipin sama normal spoilage dan abnormal spoilage saja. Yang perlu diingat bahwa normal spoilage dan abnormal spoilage ini kan tadi saya bilang dia dideteksi pada akhir produksi, maka dia posisinya ya, atau diasumsikan gitu ya. Diasumsikan ini memang finish good gitu bentuknya. Produk jadi akhir tapi dia cacat, rusak gitu ya. Rusak normal dan rusak yang abnormal. Makanya di sini teman-teman lihat saat perhitungan unit ekuivalen dia semuanya diasumsikan sudah menyerap 100% production cost. Ya, nih 7.000 untuk good unitnya, 700 normal spoilage, abnormalnya 300. Untuk WIP endingnya seperti biasa di soal dicek dia unit completionnya berapa. Nah, di sini kan unit completionnya untuk DM 100%, CC-nya 50%. Nah, jangan lupa di situ. Kemudian dijumlahkan di sini untuk direct materialnya berarti total 10.000. Kemudian untuk CC-nya dia 9.000 total unit ekuivalennya. Oke. Setelah unit ekuivalen selesai kita hitung, yang berikutnya kita menghitung costingnya atau pembebanan biayanya. Diingat kembali bahwa weighted average itu kita dalam menghitung cost ekuivalennya itu adalah total biaya. Ya, total biaya WIP beginning ditambah dengan biaya ditambahkan periode yang berjalan. Jadi yang dipakai itu adalah yang 88.500. Bedanya dengan FIFO, kalau FIFO hanya dibagi dengan cost periode yang berjalan ini ya. Ingat-ingat bedanya di situ. Seperti biasa, biaya dibagi dengan unit ekuivalen sama dengan cost per unit ekuivalen untuk masing-masing production cost, DM dan CC. Setelah ketemu unit ekuivalen cost-nya, tinggal dimasukkan untuk assignment cost-nya, pembebanan biayanya untuk finish good ya. Finish good yang baik apa? Jadi finish good yang normal, good unit ditambahkan dengan yang normal spoilage. Normal spoilage ditambahkan ke yang tadi, finish good normal ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa total
berapa harga pokok finished good yang ditransfer ke gudang, misalnya ada pertanyaan multiple choice seperti itu, maka jawabannya adalah ini, 152.075. Ya. Kemudian untuk abnormal spoilage ini besar cost-nya masuk ke akun rugi. Jadi besarnya adalah 5925. Untuk WIP ending sebesar 2000 unit itu juga sama seperti biasa, ngitungnya waktu proses costing. Jangan lupa ya, ini ada degree of completion-nya 50%, jadi totalnya dia 28.600. Kalau di total untuk finished good yang ditransfer ke gudang, kemudian abnormal spoilage dan WIP, itu totalnya harus sama dengan total untuk production cost yang dihitung di awal tadi, 186.600. Begitu cara ngeceknya, apakah teman-teman sudah benar atau belum dalam menghitungnya. Atau istilah bukunya itu rekonsiliasi cost. Ya. Kemudian untuk journal entries-nya ini weighted average dan FIFO ini cuma beda angka saja, tapi nama akunnya sama. Jadi pada saat kita mencatat transfer produk yang selesai untuk ke gudang gitu ya, asumsinya ke gudang, ini kita berarti mengkreditkan semua WIP pada departemen foaming ya. Departemen foaming, kan kemarin ada departemen assembly, terus apalagi ya, departemen finishing, departemen A, B, C, nah gitu. Ini departemen foaming ya. Jadi WIP semuanya kita nolkan saldonya di sebelah kredit, kemudian di debitnya kita masukkan finished good inventory untuk masuk ke laporan posisi keuangan. Ya. Kemudian untuk abnormal spoilage-nya tadi kita kan masuk ke akun loss ya, yang ke income statement. Jadi langsung aja debitnya dia masuknya ke loss from abnormal spoilage account-nya. Kreditnya sama, kita mengenolkan semua WIP yang berhubungan dengan abnormal spoilage pada departemen foaming. Oke. Untuk metode proses costing sudah selesai semuanya. Jadi mulai dengan proses costing yang normal, maksudnya normal itu cuman ada satu departemen biaya produksi, yaitu DM dan DL, OH. Kemudian kalau ditambahkan dengan transfer in cost, nah kemudian ada variasinya juga diperkenalkan, Anda ada weighted average dan FIFO. Nah ini terakhir yang juga masuk ke proses costing itu adalah apabila terjadi produk rusak pada proses produksi, itu bagaimana pembebanannya, itu seperti tadi saya jelaskan ya. Oke, terima kasih.